Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, billadzi bi ni'matil iman wal islam wa akhramana bi khilafatihi min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As-saimin, as-saimat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada malam hari ini. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa atau hari penuh, kita lanjutkan berbuka, kemudian rangkaian kewajiban yang lain sampai sholat tarawih yang nanti insya Allah kita akan sempurnakan dengan sholat witir. Alhamdulillah di tengah gemercik suara air hujan, insya Allah dan ini juga tanda keberkahan bagi kita. Allahumma sayyiban nafi'an. Alhamdulillah pada malam-malam menjelang pertengahan Ramadan ini kita tentu banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya dengan kita diberikan kesehatan, kita diberikan kemampuan, diberikan banyak kemudahan. Jamaah dimulakan Allah Ta'ala menyambung dari kajian sebelum ini yang saya sampaikan sebelumnya berkaitan dengan fadilah ataupun keutamaannya membaca Al-Quran. Nanti lengkapnya silakan disimak dalam surah Fatir ayat 29 hingga 30 yang berbunyi innalladzina yatluna kitaballah wa qamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyafihim ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menegakkan sholat. Yang ketiga, mereka menginfakkan sebahagian dari hartanya, baik terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Nah, mereka yang memiliki ketiga ciri ini, inilah mereka yang sesungguhnya melakukan perniagaan kepada Allah Ta'ala yang tidak akan pernah merugi. Lan tabur. Kemudian apa? Untuk Allah mencukupkan pahalanya. Untuk Allah tambah lagi karunia-Nya. Masya Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah Maha Mensyukuri. Nah, menyambung kajian tentang fadilah membaca Quran ini, Al-Quran sendiri ataupun Allah Ta'ala telah membagi 3 macam golongan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Selang ayat berikutnya, nanti tadi 29-30, loncat dari 30 ke 32. Ayatnya berbunyi, summa arsalnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Dan kami telah wariskan Al-Quran itu yakni kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Banyak tafsir, termasuk tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya yang dimaksudkan umat yang terpilih itu yakni kita. Umat Islam. Jadi kita ya, hitopnya ayat ini kita. Sekaligus kalau kemarin dalam penyampaian saya sebelumnya, Al-Quran salah satunya merupakan surat cintanya Allah Ta'ala untuk kita. Berdasarkan ayat ini, Al-Quran juga merupakan warisan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Ya, nah nanti ada hadis yang masyhur ya. Nanti ada 2 pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi setelah kita. Lan tadillu in tamassaktum bihima, kata Nabi. Tidak akan pernah tersesat orang apabila berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Yang pertama kitabullah dan yang kedua sunnati Rasulullah
sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, jadi Al-Quran ini memang warisan untuk kita. Bapak, Ibu, kalau mendapatkan warisan, kira-kira senang atau tidak? Senang ya, tapi di sisi lain pasti ada sedih ya, karena pastinya ada yang ditinggalkan, gitu ya. Tapi secara fitrah pasti senang, karena dia mendapatkan sesuatu harta, sesuatu karunia, yang itu merupakan suatu pemberian yang luar biasa, termasuk Al-Quran. Apatah lagi Quran ini warisannya dari Nabi Muhammad SAW untuk kita. Nah, golongan yang pertama yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Fatir ini, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini apa yang pertama? Faminhum dzalimun li nafsi. Yakni orang-orang yang menzolimi dirinya sendiri. Apa maksudnya? Allah Ta'ala telah beri petunjuk, berikan hidayah, berikan bayan, berikan penjelasan, berikan burhan, jadikan sebagai Al-Furqan, lengkap ma faradna fi kitabin syai'. Tidak ada yang kami lupakan dalam Quran itu sesuatu pun, kecuali itu termaktub di dalamnya. Rumus kehidupan ada di dalamnya. Kalau pengen sukses, ada di dalamnya. Seperti ayat yang kita bacakan dalam surah Toha sebelumnya, 1, 2, 4 dan seterusnya. Subhanallah, ya. Nah, Allah Ta'ala sudah berikan resepnya, rumusnya, rahasia suksesnya dari kehidupan di dunia ini. Tapi kok kita nggak mau? Itulah orang-orang yang zolim. Zolim kepada siapa? Dirinya sendiri. Jadi zolimul nafsi itu orang yang banyak melanggar perintah Allah ataupun perintah dalam Quran. Dan bisa dikatakan sangat sedikit amal kebaikannya. Ya kalau seperti sekarang ini 11 bulannya maksiat, semoga Ramadannya ya masih bisa bertobat. Semoga kita termasuk dalam golongan zalim nafsi. Ya. Artinya apa? Sebagian besar hidupnya dia memang melanggar, tidak menunaikan kewajiban Allah, melanggar larangan Allah. Sedikit sekali kebaikan. Inilah orang golongan zalimul nafsi. Padahal sudah disebutkan dengan seksama dengan secara bahkan hampir keseluruhannya, ya, semuanya telah dibeberkan dalam Quran, tetapi kok tidak diikuti, ya. Bahkan banyak perintah dalam Quran yang dilanggar oleh zalimul linafsi. Itu golongan yang pertama. Suaranya agak-agak lain dari tadi. Ya, ini baterainya ya. Kelap-kelip. Siap. Terima kasih. Tes. Kita sambung ya, Bu? Ya, insya Allah. Tadi terawihnya kan agak cepat. Jadi tausiahnya agak panjang dikit, nggak apa-apa ya. Golongan pertama tadi apa? Zalimul linafsi. Ya Allah, kita berdoa semoga nggak masuk dalam golongan ini. Amin. Golongan yang kedua, wa minhum muqtasid. Golongan yang pertengahan. Kalau yang pertama tadi itu banyak durhakanya, banyak maksiatnya, banyak membangkangnya, banyak balelonya pada Allah Ta'ala. Qurannya diabaikan, perintah Nabi ditinggalkan, ya. Nah, kalau yang kedua ini dia kayaknya sama dia. Sama atau hampir sama antara kejelekannya dengan kebaikannya. Ya. Kadang-kadang dia berbuat baik, kadang-kadang berbuat jahat. Ada perintah Allah yang dijalankan, ada yang ditinggalkan. Contohnya apa? Nah ini. Kalau puasa, insya Allah banyak orang yang melakukan. Insya Allah. Kita yakin. Karena apa? Karena insya Allah masih mudah dilakukan. Barangkali kecuali pekerja berat ya Pak ya. Kita juga lagi bangun masjid di tempat saya di Pondok Pasar Kapi di
Kampung Gebang, Desa Satria Jaya, Tambun Utara. 20 kali 20, punten, alhamdulillah ada hamba Allah yang bangunkan satu keluarga sudah 70%. Tukangnya 20-an orang. Saya perhatikan dari awal puasa, ya puasa 1, 2, 3 puasa yang libur kan. Setelah itu pada nggak puasa. Karena memang berat kerjanya, walaupun sudah di dalam. Oke, itu mungkin nanti ada taksisnya, nanti ada ilahnya ya nanti dia harus kodok kalau memang dia tidak bisa melakukan. Nah, tetapi banyak orang yang bisa berpuasa, tetapi banyak orang yang enggan membayar zakat. Ini contohnya saja, ya. Apa artinya? Dia melakukan perintah Allah berpuasa, tapi di sisi lain dia meninggalkan zakat. Itu kan seimbang, gitu ya. Ada orang yang bisa berhaji tapi malas sholat. Nah, itu dia. Ini wa minhum muqtasid. Termasuk dia antara ya puasa walaupun juga ya tentu kesempatan yang terbaik ya. Kadang baca Quran, kadang ditinggal, itulah ya. Ini wa minhum muqtasid. Semoga kita juga tidak termasuk golongan yang kedua ini. Nah, golongan yang ketiga ini yang terbaik dan semoga kita termasuk di dalamnya. Siapa mereka? Wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Yakni orang-orang yang berlomba-lomba jikalau ada seruan kebaikan, mereka langsung menyergapnya. Mereka langsung mengambilnya. Ada suara azan, langsung disambut azannya, bergegas ke masjid. Ada perintah berzakat, nanti ada dari takmir masjid mungkin, atau dari dapat pengumuman dari mana, Kemenak, dari Basnas, langsung berzakat, diingatkan. Ada perintah berhaji, mampu berhaji, misalkan itu ya. Ada orang yang minta tolong, dia mampu, ditolong. Inilah sabiqum bil khairat biidznillah. Masya Allah. Inilah golongan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Orang-orang yang bergegas, orang-orang yang bahkan berlomba-lomba melakukan kebaikan. Menarik, tapi ayat ini ada sambungannya tadi, ujungnya apa? Biidznillah. Ulama menjelaskan dalam tafsir. Bagi kita, amin ya, yang mendapatkan masuk dalam golongan ini, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cuma ingat, jangan sombong. Jangan riya, jangan sumah. Kenapa? Karena biiznillah ini dengan izin Allah Ta'ala. Ya. Artinya apa? Ternyata memang segala kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan itu tidak luput semuanya atas izin dan kehendak Allah SWT kepada kita. Allah beri hidayah kita, Allah beri kemudahan bagi kita, Allah berikan kemampuan bagi kita sehingga kita bisa melakukan segala macam amal kebaikan dan itu tidak luput atas biiznillah. Maka kalau kita dipuji oleh orang atas kebaikan kita, ucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tausiah singkat pada malam hari ini. Semoga dari ketiga golongan ini Allah Ta'ala menyebutkan bahwa ada 3 golongan orang-orang yang bersikap kepada Quran. Dan kita semoga termasuk dalam golongan yang terbaik, yakni sabiqum bil khairat biiznillah. Minimal. Nah, kalau kita masih dalam golongan yang pertama, zalimul linafsi, semoga naik ke peringkat kedua. Apa tadi? Maminhu muqtasid. Satu lagi tadi lupa. Kenapa Allah Ta'ala menyebutkan yang pertama kali ini golongan faminhum zalimul linafsi, baru yang kedua muqtasid, baru yang ketiga sabiqul khairat. Memang golongan yang pertama itulah yang paling banyak di antara golongan manusia. Baru yang kedua muqtasid. Baru yang sedikit lagi sabiqul khairat biiznillah. Itulah rahasianya kenapa didahulukan zalimul linafsi sebagaimana penjelasannya para ulama. Semoga berkah kajian kita bermanfaat bagi para jamaah. Semoga tetap semangat kita melaksanakan ibadah puasa, tarawih dan ibadah yang lain, dan kita diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lakum ajma'in. Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.